Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 10 Madrasah Aliyah. Minggu lalu kita telah belajar tentang haji dan ketentuannya. Hari ini kita akan belajar tentang umroh, prosedur pelaksanaan haji di Indonesia, dan hikmah haji dan umroh. Yang pertama tentang umroh. Bagaimana pengertian, hukum, dan waktu umroh? Menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Umroh wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup sebagaimana haji. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, akan tetapi yang paling utama adalah dikerjakan pada bulan Ramadan. Untuk syarat, rukun, dan wajib umroh, syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi yaitu ihram atau niat, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Adapun wajib umroh hanya ada 2, yaitu berihram dari miqat, yang kedua menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Miqat zamani umroh itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh, jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun miqat makani umroh pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Mekah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah atau di luar tanah haram, yaitu Tan'im, Ji'rana, dan Hudaybiyah. Kemudian prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku pedoman perjalanan haji yang berisi tentang yang pertama persiapan. Yang harus dilakukan adalah yaitu pendaftaran yang terdiri dari 2 sistem. Yang pertama sistem tabungan haji. Misalnya calon jamaah haji menyetor tabungan pada bank penerima setoran, selanjutnya disebut BPS, antara 20 juta sampai dengan 25 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPS melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti untuk mendapatkan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung mendaftarkan diri di Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai daerah domisilinya. Yang kedua, sistem setoran lunas. Calon jamaah haji membayar lunas biaya perjalanan haji dan BPS BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji, kemudian melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setoran lunas BPIH sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai daerah domisilinya. Kemudian melakukan pengelompokan. Nah, setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu. Kemudian setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan. Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau kloter dengan kapasitas pesawat antara 325 sampai 455 orang. Kemudian tiap kloter terdapat petugas yang terdiri dari 1 TPHI
atau Tim Pemandu Haji Indonesia sebagai Ketua Kloter, kemudian TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia sebagai Pembimbing Ibadah, kemudian TKHI, Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagai Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis. Kemudian selanjutnya ketua rombongan atau karo, dan yang terakhir adalah ketua regu atau karu. Kemudian melakukan bimbingan. Pertama, calon jamaah haji akan memperoleh buku paket bimbingan manasik haji, panduan perjalanan haji, tanya jawab ibadah haji, doa dan zikir ibadah haji. Kemudian yang kedua, calon jamaah haji akan mendapatkan bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok atau sistem massal. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang pertama yaitu dilaksanakan di puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai bentuk penyaringan awal. Kemudian yang kedua dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak. Kemudian prosedur yang kedua adalah pemberangkatan. Yang dilakukan adalah persiapan pemberangkatan berupa persiapan mental, spiritual, dan material. Kemudian pemberangkatan sejak dari rumah sampai dengan asrama haji embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa. Kemudian di asrama haji embarkasi yang dilakukan adalah saat kedatangan di asrama haji embarkasi, yaitu menyerahkan surat panggilan masuk asrama, menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji, memeriksa kesehatan badan sebagai pemeriksaan akhir, dan menimbang dan memeriksakan barang bawaan atau koper. Setelah masuk asrama haji, yang dilakukan adalah istirahat yang cukup, kemudian mengikuti pembinaan manasik haji, mendapatkan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan, menerima gelang identitas dan paspor haji, kemudian menerima uang living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi dalam bentuk mata uang rial. Kemudian saat di pesawat, yang dilakukan adalah patuhi petunjuk awak kabin atau petugas, kemudian perbanyak zikir dan membaca ayat Al-Quran, kemudian duduk dengan tenang, tidak berjalan hilir mudik selama perjalanan, kemudian perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu pada saat kegiatan di Arab Saudi. Nah, mulai dari turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji. Prosedur yang keempat yaitu adalah pemulangan. Nah, setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj, didebarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali. Kemudian apa hikmah haji dan umroh? Dalam ibadah haji dan umroh terkandung hikmah yang besar. Di antaranya yang pertama, bagi orang yang melaksanakannya, hikmah yang diperoleh yaitu mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Kemudian yang ketiga, menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan, baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Kemudian yang kelima yaitu mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zamzam, kota suci Mekah dan Madinah, Padang Arafah, dan berbagai tempat lainnya. Kemudian hikmah haji dan umroh bagi umat Islam secara keseluruhan. Nah, yang pertama, ibadah haji dan umroh merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Kemudian yang kedua,
Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat, terutama dalam masalah menegakkan agama Allah. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya, melalui pertemuan antara wakil-wakil umat Islam di dunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia. Baik, itulah tadi materi tentang umroh, prosedur pelaksanaan haji dan umroh, serta hikmah haji dan umroh. Apabila ada hal yang kurang difahami, silakan dipertanyakan pada guru yang membawakan mata pelajaran fikih, khususnya pada pembelajaran fikih kelas 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.